Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Desi Rahmawati Embril, spesialis saraf konsultan, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan skill pemeriksaan tanda rangsang meningeal. Tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa mengetahui jenis-jenis pemeriksaan dan dapat melakukan pemeriksaan tanda rangsang meningeal dengan baik. Ada beberapa macam pemeriksaan tanda rangsang meningeal, diantaranya tanda kaku kuduk, tanda Brudzinski, tanda Kernik, dan tanda Lasek. Sebelum melakukan pemeriksaan tanda rangsang meningeal, pemeriksa harus memastikan pasien tidak mengalami cedera vertebre servikal atau lesi kompresi medula spinalis segmen servikal. Jika ditemukan, pemeriksaan ini tidak boleh dilakukan. Kita akan mempelajari pemeriksaan tanda rangsang meningeal satu persatu. Pemeriksaan kaku kuduk. Untuk melakukan pemeriksaan kaku kuduk, pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien dan pasien tidur terlentang tanpa bantal. Sebelum melakukan pemeriksaan kaku kuduk, pastikan tidak ada kekakuan pada leher. Gerakkan kepala pasien secara pasif ke kiri dan ke kanan dan minta pasien untuk tidak melakukan tahanan. Pada kaku leher terdapat tahanan atau kaku pada gerakan leher ke kiri dan ke kanan. Kondisi kaku leher dapat ditemukan pada spondilosis cervicalis, tetanus, distoni, atau spasme otot. Pemeriksa meletakkan tangan kiri pada belakang kepala pasien dan tangan kanan menahan dada pasien. Seperti ini. Kemudian kepala pasien difleksikan ke arah dada. Pemeriksa merasakan apakah ada tahanan atau tidak, dan juga ditanyakan kepada pasien apakah ada rasa tidak nyaman. Kaku kuduk positif bila terdapat tahanan pada leher atau pasien mengeluh nyeri saat leher difleksikan. Terdapat 4 manuver pada pemeriksaan Brudzinski, yaitu 1. Obscure cheek sign, 2. Symphysial sign, 3. Brudzinski reflex, dan yang keempat Brudzinski neck sign. Brudzinski neck sign dilakukan dengan memfleksikan leher pasien. Hasil positif bila didapatkan fleksi sendi panggul dan lutut kedua tungkai. Biasanya pemeriksaan Brudzinski neck sign dilakukan sekaligus dengan pemeriksaan kaku kuduk. Pemeriksaan tanda Kernik dilakukan dengan posisi pasien berbaring terlentang. Salah satu tungkai pasien difleksikan pada sendi panggul hingga vertikal. Kemudian, secara perlahan-lahan sendi lutut diekstensikan hingga mencapai sudut 135 derajat. Pemeriksaan tanda Kernik dikatakan positif bila pasien merasakan nyeri atau terdapat tahanan sebelum mencapai sudut 135 derajat. Semua gerakan dilakukan secara pasif oleh pemeriksa. Berikutnya adalah pemeriksaan tanda Lasek. Pemeriksaan Lasek dilakukan dengan mengangkat salah satu tungkai pasien hingga membentuk sudut 90 derajat pada sendi panggul. Dalam keadaan normal, sendi panggul dapat mengalami fleksi hingga 90 derajat antara paha dan abdomen. Hasil positif apabila pasien mengalami nyeri saat sendi panggul membentuk sudut kurang dari 70 derajat. Pada pasien dengan radikulopati, pemeriksaan Lasek menimbulkan nyeri sehingga paha akan fleksi sebelum sendi paha membentuk sudut 70 derajat.
Jika dilakukan pada tungkai kontralateral atau cross SLR test, maka respon dapat normal atau menimbulkan nyeri pada sisi kontralateral. Setelah melakukan pemeriksaan tanda rangsang meningial, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kelainan dan pasien dalam keadaan normal. Demikian, kita telah selesai melakukan pemeriksaan tanda rangsang meningial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.